Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita ribuan nikmatnya. Tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik teman-teman, kita buka dulu dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mereview ulang teorema Pythagoras di materi beberapa waktu lalu ya. Jadi teorema Pythagoras itu untuk umumnya jadi bentuknya segitiga gitu ya. Semisal di sini panjangnya A, di sini B, di sini C, maka untuk rumus teorema Pythagoras yang didapat adalah sisi miring gitu. Di sini sisi miringnya atau hipotenusanya C ya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Jadi untuk rumus umumnya seperti ini. Nanti tergantung gambar segitiganya ya. Semisal segitiganya yang menjadi sisi miring itu bukan C tapi A. Sisi miring itu di depan sudut siku-siku. Misalnya sisi miring di sini A, terus B, C. Maka untuk rumusnya hurufnya juga berubah ya. Maka yang didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu. Jadi untuk rumusnya tergantung dengan gambarnya gitu. Gambarnya seperti apa? Posisi ABC-nya di mana? Nah, jadi untuk Pythagoras ini silahkan bisa belajar perkalian kuadrat dan pengakarannya. Semisal kita ambil contoh soal, semisal kita umpamakan B-nya di sini adalah 3, C-nya adalah 4, maka untuk mencari A bagaimana? Tinggal kita masukkan ke rumus ABC, nggak pakai D ya, ABC. Di situ kita cari A-nya berapa ya? Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Maka 9 ditambah 16 adalah 25. A kuadratnya adalah 25. Berarti A akar 25. Kita tahu kalau akar 25 itu 5 ya. Maka panjangnya A adalah 5. Jadi penggunaan Pythagoras seperti itu. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam perhitungan, jadi nanti ada istilahnya triple Pythagoras ya. Jadi angkanya itu selalu pasti dan berlaku kelipatannya. Maksudnya gimana? Triple Pythagoras. Oke. Triple Pythagoras itu ada banyak sekali teman-teman. Tapi biasanya yang keluar SMP itu hanya ini. 3, 4, 5. Terus 5, 12, 13. 7, 24, 25, 8, 15, 17. Dan berlaku kelipatannya. Penggunaannya bagaimana? Jadi yang sebelah paling kanan ini adalah sisi miring atau yang terpanjang ya. Kalau yang sebelah paling kiri adalah terpendek. Sisi terpendek. Misalnya kita ambil contoh soal segitiganya, yang sisi miring mesti siku-siku seperti ini ya. Misalnya acak aja ya. Angkanya kita ambil contoh di sini 10, di sini 24. Maka sisi miringnya misal X-nya
berapa? Nah, penggunaannya seperti ini teman-teman. Kita lihat karena di sini yang diketahui adalah sisi yang terpendek, ya, sisi yang paling kiri ini, maka kita lihat angka 10. Angka 10 itu kelipatan yang mana? 3, 5, 7, 8. Yang paling cocok 5 ya. Berarti kita ambil 5, 12, 13. Kita taruh angka 10. Kemudian 12-nya ditaruh angka 24. Kenapa? Karena yang jadi sisi terpanjangnya yaitu X. X-nya ditaruh di bawah 13. Sekarang kita cocokkan. 5 ke 10 itu kan 2 kalinya ya. 24 juga 2 kalinya. Otomatis 13 juga 2 kalinya. Maka nilai X adalah 13 kali 2 yaitu 26. Penggunaan triple Pythagoras seperti itu. Jadi untuk memudahkan agar kita tidak menggunakan teorema Pythagoras yang di atas ini tadi ya, gitu, untuk memudahkan saja. Tapi kalau teman-teman itu lebih nyaman dengan teorema Pythagoras ini, rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, silahkan. Tapi nanti kalau angkanya semakin besar, maka perhitungannya juga semakin banyak, pengakarannya juga semakin banyak. Kalau triple Pythagoras ini memudahkan kita untuk menghitung perhitungan yang besar gitu ya. Yang kecil pun juga sangat membantu. Nah, selain model triple Pythagoras ini, nanti juga teman-teman akan mendapati berlaku triple Pythagoras adalah ketika hasilnya itu pas ya teman-teman. Misal ada hasil yang tidak pas. Misal ambil contoh, kita buat segitiga. Ini 1, ini 2. Maka sisi miringnya berapa gitu. Sisi miringnya berapa? 1 itu kelipatan semua ini ya. 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8 yang terpendek. Tapi apakah sisi yang kedua itu ada yang cocok? Tidak ada yang cocok ya. Maka kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Berarti untuk mencari misal di sini X-nya, X sama dengan X kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 ditambah 4 berarti 5 ya. X kuadrat sama dengan 5, berarti X-nya adalah akar 5. X-nya akar 5. Kita tidak bisa menggunakan triple Pythagoras kalau untuk kasus soal seperti ini gitu. Jadi triple Pythagoras itu sangat membantu, tapi tidak semua soal bisa diselesaikan dengan triple Pythagoras gitu. Soal yang pas-pas saja yang bisa diselesaikan dengan triple Pythagoras. Kalau enggak pas berarti pakai teorema Pythagoras ini, rumus seperti ini. Nah, nanti juga ada model segitiga yang perbandingannya dengan sudut begitu teman-teman. Ada 2 jenis ya. Yang pertama, sudutnya jika diketahui sini 90, di sini 30 derajat dan di sini 60 derajat. Maka perbandingan sisi-sisinya adalah misal sini misal di sini A, B, dan C. Maka perbandingan sisi-sisinya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di depan sudut 30 derajat adalah 1. Di depan 60 derajat adalah akar 3. Dan yang paling panjang adalah 2. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya sama persis seperti triple Pythagoras. Sama persis dengan triple Pythagoras. Kita ambil contoh. Ini 30 derajat.
ambil contoh berapa ini naknya. Misal di sini 8 gitu ya. Dan di sini 16. Maka X-nya berapa? Maka berarti 30, 60 dan 90. 1/3 2. Oke. Yang di depan 30 derajat jadi 8, di depan 90 derajat jadi 16 ini ya. Maka yang di depan 60 derajat ini otomatis kita bisa pakai perbandingan 30 derajat atau 90 derajat, terserah. Tapi lebih enak pakai yang kecil angkanya ya. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ini perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Maka didapat 1/8 sama dengan akar 3 per X. Maka nilainya X setelah dikali silang akar 3 per 8. Oh maaf, salah mengalihkan ya. Oh, dikali silang kok. X sama dengan 8/3, bukan per 8 ya, karena salah mengalihkan. Berarti X nya bernilai 8/3. Seperti itu. Mau pakai yang perbandingan ini juga bisa, yang pakai yang 90 derajat ini juga bisa. Sama saja nanti hasilnya. Akar 3 per X sama dengan 2/16. Ini bisa kita coret. 2 sama 16 nya 1 jadi 8, 1/8. Berarti nilai X dikali silang ya 8/3. Sama saja gitu. Nah, penggunaannya seperti itu untuk model segitiga seperti ini. Kemudian ada lagi perbandingan segitiga yang sudut-sudutnya ini untuk segitiga sama kaki ya. Kalau segitiga sama kaki, otomatis sisi-sisi yang lain berapa derajat? 45 derajat ya. Maka perbandingannya A ini B ini C. A banding A banding A lagi, banding B banding C. 1 akar 2 gitu teman-teman. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya sama. Semisal diketahui suatu segitiga, panjang sisinya di sini katakanlah di sini saja 4. Karena segitiga sama kaki ya, otomatis yang bawah juga 4. Maka sisi miringnya berapa? Berarti yang X di depan 90 derajat ya. Sebagai sisi miring itu yang di depan 90 derajat. Maka didapatkan 1 banding 1, maaf, langsung aja 4 banding 4 banding X. Perbandingannya 1 pakai yang atas saja ya. Tidak ngulang nulis. Kita bisa pakai yang ini perbandingannya ya. Berarti nanti perhitungannya 1/4 sama dengan akar 2 per X. Maka didapat X nya 4/2. Seperti itu teman-teman. Lebih simpel kalau segitiga sama kaki ya. Nah, untuk review materi Pythagoras hanya itu ya. Jadi modal segitiga dengan sudut, kemudian triple Pythagoras, dan pakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.